damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ke-8. 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ke-8 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, mari kita segarkan ulang pemahaman kita tentang apa dan siapa Mephiboset itu. Mephiboset itu adalah cucu Raja Saul, raja pertama Israel. Ayahnya bernama Jonatan, sahabat Daud di masa mudanya. Ketika terjadi konflik, inang pengasuhnya atau hamba Saul yang bernama Ziba hendak melarikan dia untuk menyelamatkannya. Usianya masih 5 tahun. Dan kemudian dia terjatuh dan sejak itu kedua kakinya pincang. Kesaksian 2 Samuel 4 ayat 4. Saul lantas mati terbunuh dalam perang melawan Filistin. Begitu juga Yonatan, ayah Mephiboset. Situasi politik berubah. Ladang-ladang milik Raja Saul dijarah, diambil orang. Dan Mephiboset sendiri berlindung, menumpang di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Daud menjadi raja dan kemudian Daud teringat akan sahabatnya Jonatan yang mati terbunuh itu. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada sisa keturunan Saul yang masih hidup? Orang lantas mempertemukan dia dengan Ziba, hamba Saul, inang pengasuh Mephiboset. Itulah awal perjumpaannya dengan Mephiboset dan dia memanggilnya ke istananya. Dan sebagaimana kita baca tadi, dia berjanji mengembalikan semua ladang Saul kepada Mephiboset. Memberinya kesempatan tinggal di istana, duduk semeja dengan Raja Saul, menikmati hidangan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari cerita itu?
Kita bisa melihat cerita perjumpaan Mephiboset dengan Daud ini dari dua sudut pandang, dari dua perspektif. Pertama, kita bisa melihat kisah ini dari sudut pandang Mephiboset sendiri, si anak malang itu yang membayangkan, menghayati dirinya, seperti anjing mati. Tidak banyak orang mau membaca cerita ini dari perspektif Mephiboset. Orang selalu melihat dari sudut Daud. Tapi saya mau mengajak kita membayangkan, andaikan kitalah, andaikan saudara dan saya Mephiboset itu. Dia terpuruk. Dia berada di titik nadir, titik terendah kehidupannya. Dia merasa hidupnya tidak ada lagi masa depan, ayahnya sudah mati. Opungnya, Raja Saul telah mati, rejim sudah berganti. Harta sudah hilang di jarah. Karena itu dia hidup tanpa harapan, tanpa kekuatan. Sebab itulah dia membayangkan dirinya, maaf sekali lagi, seperti anjing yang sudah mati. Saudara pernah melihat anjing mati? Dihinggapi lalat, membusuk, dijauhi orang? Seperti itulah Mephiboset membayangkan dirinya. Dia miskin, dia kecil, dia lemah, dan dia berkebutuhan khusus untuk tidak mengatakan cacat. Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan seandainya kita melihat kisah ini dari Mephiboset sendiri? Ternyata Allah itu baik. Ternyata hidup ini menyediakan kebajikan. Ternyata hidup ini ada masa depan. Sebab itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jangan pernah menghina diri sendiri seolah-olah maaf kita adalah anjing kurap atau anjing mati atau keset kaki yang sama sekali tidak berharga. Siapapun saudara dan saya, siapapun saudara dan saya, kita pantas mendapatkan cinta kasih. Kita pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini dalam kehidupan ini. Kita bahkan pantas mendapatkan cinta kasih Allah dan sesama. Kita terhormat. Hidup kita bermakna. Hidup kita mulia. Nah, karena itu ketika kita memandang kisah ini dari sudut Mephiboset, jangan buru-buru melihat hanya dari sudut Daud. Ketika kita memposisikan diri kita, mungkin kitalah si Mephiboset itu. Jangan percaya kepada nasib buruk. Jangan pernah katakan hidup kita tidak akan pernah bisa berubah lagi. Sebab Allah ternyata menjumpakan Mephiboset itu dengan Daud dan lantas hidupnya berubah total. Jangan pernah menganggap diri kita begitu kecil dan hina dan rendah sehingga kita tidak pantas lagi mendapatkan cinta kasih, mendapatkan kehormatan dan kebahagiaan. Percayalah. Percayalah kepada Allah dan bersyukurlah. Barulah kita melihat kisah ini dari perspektif satu lagi, yaitu dari perspektif Daud sang raja. Ketika kita membayangkan posisi kita ada di Daud sang raja itu, apa yang bisa kita renungkan? Ada 4 hal. Ketika saudara dan saya membayangkan kita dalam posisi Daud, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, sengaja dan aktif mencari yang tersisih dan hilang. Sengaja dan aktiflah mencari yang tersisih dan hilang. Itulah yang dilakukan Daud. Dia dengan sengaja dan aktif mencari. Dia bertanya, masih adakah sisa keturunan Saul yang hilang supaya aku menunjukkan kasihku kepadanya? Supaya aku menunjukkan kasih Allah kepadanya. 2 kali Daud bertanya seperti itu. Jika saudara dan saya kuat, besar, kaya,
Semua orang akan merindukan kita. Semua orang akan mencari kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang mencari yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang berkebutuhan khusus? Siapakah yang mencari yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang berkebutuhan khusus? Daud mencarinya, dan kita dipanggil melakukan hal yang sama. Yesus mencarinya, dan kita dipanggil melakukan hal yang sama. Yang kedua, apa yang bisa kita petik ketika kita melihat cerita ini dari perspektif Daud sang raja? Hormatilah yang kecil, lemah dan miskin dan berkebutuhan khusus itu. Hormatilah. Hormatilah. Orang kecil, miskin, kecil dan berkebutuhan khusus itu bukan objek belas kasihan kita. Dan itulah yang kita pelajari dari Daud. Orang kecil, miskin dan berkebutuhan khusus itu setara, sederajat dengan saudara dan saya. Banyak orang mau memberikan uangnya kepada orang susah, kepada orang miskin. Tapi dalam hatinya menganggap si miskin, si kecil itu lebih rendah daripadanya. Daud mengangkat Mephiboset. Mephiboset sendiri sudah menganggap dirinya sebagai anjing mati. Tetapi Daud mengangkatnya, memperlakukannya dengan hormat dan mulia, mengajaknya duduk semeja dengannya. Sang pemberi dan sang penerima rupanya sama-sama mulia, sama-sama sederajat. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi orang kecil, orang lemah, orang miskin, orang berkebutuhan khusus. Sekali lagi, orang berkebutuhan khusus. Sebab inilah yang paling sering dilupakan oleh gereja kita, HKBP. Ingatlah, kita sama derajat, sama mulianya. Bukan kita yang lebih tinggi. Dan Daud mengajar kita tentang hal itu. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari perspektif Daud? Memberikanlah kepada orang kecil, orang lemah, orang miskin itu, orang yang berkebutuhan khusus itu apa yang menjadi haknya. Berikanlah kepada orang kecil, orang miskin, orang lemah, orang berkebutuhan khusus itu apa yang menjadi haknya. Dan itu yang kita pelajari dari Daud. Dia mengembalikan ladang-ladang Saul supaya bisa menjadi warisan dari Mephiboset. Kasih sejati adalah mengembalikan kepada yang berhak apa yang menjadi bagiannya. Apalagi bila yang berhak itu adalah orang kecil yang tidak bisa membela dirinya. Sekaligus di sini kita melihat bahwa kasih sejati kepada orang kecil, orang lemah dan miskin dan orang berkebutuhan khusus itu adalah memutus rantai ketergantungan, memutus rantai ketergantungan belas kasihan. Dahulu ada seorang pendeta HKBP bernama Pendeta Balosan Raja Guguk yang lama melayani di panti Hepata. Saya masih sangat muda ketika berjumpa dengan beliau. Apa dia katakan? Orang-orang buta, orang-orang berkebutuhan khusus di Hepata waktu itu tidak boleh selamanya tinggal di sana. Kenapa? Karena mereka harus mandiri. Karena itu tugas panti Hepata itu adalah mendidik, membekali, melengkapi orang-orang buta atau orang berkebutuhan khusus itu supaya mereka kembali ke masyarakat. Bukan selamanya hidup di panti menjadi objek belas kasihan. Dan saya teringat kata-kata dari almarhum Pendeta Balosan. Apa yang paling membanggakan abang menjadi direktur di Hepata ini? Apa katanya? Ketika saya ditraktir minum bir oleh orang buta yang pernah tinggal di sini. Karena dia sudah mandiri.
Itulah yang dilakukan oleh gereja dengan diakonia yang sejati. Itulah yang kita lakukan dengan diakonia, dengan memberikan beasiswa. Supaya orang-orang kecil dan orang miskin itu di satu ketika mandiri. Di satu ketika dia dapat berdiri di atas kakinya dan tidak perlu menengadahkan tangannya kepada saudara dan saya. Itulah diakonia sejati, supaya orang-orang kecil, miskin, lemah, dan berkebutuhan khusus itu di satu ketika dia dapat berdiri di atas kakinya dan tidak perlu tergantung kepada belas kasihan saudara dan saya. Dan itulah hutang HKBP kita. Itulah hutang HKBP kita. Gereja ini punya hutang besar kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang berkebutuhan khusus. Sampai sekarang, saya masih terpukul ketika di jemaat kami sebelumnya, seorang anggota jemaat permisi kepada saya, Amang, mohon maaf, kami tidak bisa datang ke gereja membawa anak kami, karena di gereja ini tidak ada sekolah minggu untuk anak berkebutuhan khusus. Saya bukannya marah tapi malah menangis. Itu hutang kami. Pergilah. Nanti satu saat ketika gereja HKBP punya sekolah minggu berkebutuhan khusus, kembalilah. Itulah hutang kita. Nah, karena itu saya mau mengingatkan kepada kita semua, nanti juga ketika gereja ini kita bangun, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Balikpapan baru, membangun gereja yang besar, yang megah, ingatlah gereja itu harus dapat menerima orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mulai dari tangganya yang landai, toiletnya, fasilitasnya, bukan hanya untuk saudara dan saya. Bukan hanya untuk saudara dan saya yang sehat, kuat, dan tidak punya masalah. Yang keempat dan terakhir, apa yang kita bisa petik? Berikanlah kasih kepada orang kecil, kepada orang miskin, kepada orang sakit, orang berkebutuhan khusus itu, tanpa mengharapkan balas atau imbalannya. Dan itu yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan yang menjadi epistel kita. Yesus tidak melarang kita mengadakan pesta, mengundang saudara, mengundang pejabat, mengundang orang-orang besar. Tapi Yesus katakan, tidak ada hebatnya. Boleh, tapi tidak ada hebatnya. Yang hebat itu bila kau mengadakan perjamuan, kau mengundang orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang kecil yang tak sanggup membalaskan kebaikanmu. Sebab itu hanya Allah sajalah yang bisa membalasnya. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kau jumpakan dengan kisah perjumpaan Mephiboset dengan Daud sang raja. Ketika kami merasa sangat kecil, lemah, kekurangan, berkebutuhan khusus, berikan kepada kami iman, supaya kami tidak putus asa. Ketika kami merasa diri kami sangat kecil, lemah, kekurangan, dan berkebutuhan khusus, ingatkan kami supaya kami tidak pernah menghina diri kami sendiri. Sebab kami berharga di mata Tuhan dan mulia. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan Engkau mau memegang tangan kami untuk bangkit. Karena itu ya Allah, ketika kami kecil, lemah, miskin, atau berkebutuhan khusus, beri kepada kami semangat untuk berjuang. Supaya kami tidak pernah putus asa. Supaya kami bangkit meraih masa depan kami. Supaya kami tetap memposisikan diri kami sebagai pribadi yang terhormat.
yang berharga di mata Tuhan yang Kau kasihi. Dan itulah yang membuat kami bersuka cita dalam hari-hari hidup kami. Namun Kau juga mengajarkan kami melalui perjumpaan Daud dan Mephiboset ini. Ketika kami merasa sehat, kuat, besar, berkemampuan. Ajarlah kami ya Allah, untuk secara sengaja dan aktif mencari saudara-saudaramu, saudara-saudara Kristus yang tersisih dan hilang itu. Untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Ajarlah kami memperlakukan saudara-saudara kami yang kecil, yang miskin, yang berkebutuhan khusus dengan penuh hormat. Biarlah kami membuka hati kami untuk diisi dan dimasuki oleh saudara-saudara kami. Sebab Kau pun mengizinkan hatimu untuk kami tempati, ya Kristus. Ajarlah kami untuk memberikan kepada saudara-saudara kami yang kecil, lemah dan miskin apa yang menjadi hak-hak mereka. Supaya kami membantu saudara-saudara kami untuk mandiri, untuk hidup, membangun masa depannya, dan tidak tergantung terus-menerus kepada belas kasihan kami. Pada akhirnya ya Allah, ajarlah kami untuk mengasihi saudara-saudara kami tanpa mengharapkan balasnya. Dan biarlah kami terima balasnya hanya dari Engkau saja. Kami berdoa untuk persekutuan kami di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk diakonia gerejamu di masa-masa yang paling sulit ini. Berikan kepada kami semua semangat, berikan kepada kami semua iman dan pengharapan bahwa pandemi ini akan berakhir. Matahari akan kembali terbit, kami akan kembali bersorak-sorak gembira. Berkati persiapan kami untuk menyambut Natal Kristus. Kami berdoa ya Allah, untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Secara khusus kami berdoa untuk semua saudara dan sahabat kami yang sedang terbaring sakit di ruang-ruang isolasi, baik di rumah sakit atau di rumahnya. Penuhi hati mereka dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Beri kepada mereka semangat dan kekuatan untuk melawan penyakit COVID ini. Cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Allah. Inilah doa harapan, kerinduan yang kami sampaikan hanya dalam nama Kristus, Tuhan yang telah mati dan yang bangkit membela kami. Amin.